Video untuk mata kuliah Riset Teknologi Informasi. Seperti yang minggu lalu kita sudah bahas mengenai unsur dan proses penelitian, untuk pertemuan kali ini saya akan bahas masalah penelitian. Jadi kalau ingat bahwa sebuah penelitian dilakukan karena kita akan mencari solusi, mencari jawaban terhadap masalah yang terjadi. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai pengertian masalah dalam sebuah penelitian. Masalah itu adalah sebagai situasi atau situasi yang mendapatkan sebuah celah, sebuah gap antara aktual atau yang terjadi dengan keadaan ideal yang dipermasalahkan. Jadi kalau kita lihat pernyataan masalah, pernyataan yang jelas, dia tepat, ringkas, sosial persoalan yang diinvestigasi menemukan sebuah jawaban yang akan mendapatkan sebuah solusi. Kalau kita lihat masalah penelitian berdasarkan jenis penelitian, maka penelitian yang bersifat kuantitatif dia dipecahkan dengan menggunakan atau melalui penelitian yang harus jelas, spesifik, dan tidak melakukan perubahan. Ya, kalau kuantitatif nanti berhubungan dengan variabel, value dalam sebuah variabel. Begitu value atau nilai dalam sebuah variabel itu berubah, maka hasilnya pun akan berubah. Maka itu adalah sifatnya adalah kuantitatif. Sedangkan kualitatif, dia masih bersifat sementara, tentatif, dan lain sebagainya. Contohnya, kita akan melakukan sebuah penelitian terhadap sistem informasi, maka dia sifatnya pasti kualitatif kalau penelitian sistem informasi, karena kalau dibilang saat ini jawabannya bahwa sistem ini bisa digunakan, tetapi karena perubahan proses bisnis, baik itu pengaruh secara internal atau eksternal, maka penelitian itu sudah tidak berlaku lagi, kan? Tapi kalau kuantitatif, maka nilainya itu akan tetap. Kalau kita lihat bagaimana kita mendapatkan sumber masalah, ada berbagai macam kita menemukan sumber permasalahan. Bisa dari penyimpangan dan kenyataan, atau penyimpangan dari rencana, dari pengalaman dan kenyataan, kemudian rencana dan kenyataan, ada pengaduan atau adalah kompetensi. Ini bisa kita ambil salah satu atau sebagian daripada sumber-sumber masalah. Jadi kalau nanti Anda skripsi menentukan bagaimana masalahnya, mencari sumber masalahnya, maka inilah yang dicari. Kalau kita dasarnya adalah pengalaman, maka kita secara fisik kita menyatakan kenyataan itu berarti secara teoritis yang terjadi. Tapi kalau pengaduan itu bisa dasarnya adalah sebuah pengalaman. Pokoknya sering terjadi salah input, nah itu adalah pengaduan gitu ya. Kalau kompetisi itu mungkin karena kondisinya adalah sebuah penilaian, maunya mencari karyawan terbaik, maka nanti masalahnya adalah variabel-variabel yang digunakan untuk pencarian karyawan terbaik. Kita sudah menentukan masalahnya tadi empat salah satu dari empat, atau kemudian kita cari lagi yaitu ciri masalah penelitian yang baik. Ada 4 buah ciri yang menyatakan sebuah masalah itu baik. Yang pertama adalah visible, harus berdasarkan sumber yang jelas. Jadi tidak ada berangan-angan, tidak ada mimpi, tapi secara fisik, secara nyata itu dapat dilihat. Kemudian masalahnya juga tidak menghabiskan banyak dana, tenaga, dan waktu. Jadi kalau masalah dana, penelitian itu karena dananya kurang, ya stop sampai di situ, atau tenaga kerja atau human error itu juga stop sampai di situ, apalagi waktu. Yang kedua adalah masalahnya harus jelas, ya cirinya harus jelas, memberikan persepsi terhadap masalah. Utamanya ini hampir sama yang pertama dan kedua, tapi yang kedua ini berdasarkan ciri-ciri yang ada di teoritis. Yang ketiga adalah harus signifikan antara jawaban dan masalah. Yang keempat adalah masalah etis di dalamnya. Jadi kita lihat peneliti tidak boleh melakukan karena etika. Contohnya human error, masalah karena human error, jawabannya gampang, kan orang itu harus
ganti. Jadi itu kalau human error di dalam sebuah masalah itu tidak boleh disebutkan. Jadi peneliti tidak boleh melakukan permasalahan karena etika, moral, atau nilai keyakinan, bahkan agama pun itu tidak boleh digunakan. Kalau kita lihat jenis-jenis dari sebuah penelitian, ada deskriptif, komparatif, asosiatif. Yang deskriptif ini kita akan menggunakan masalah deskriptif ini akan menggunakan beberapa variabel di dalamnya. Maka yang kita lihat adalah variabel-variabel yang digunakan. Contohnya seberapa tinggi produktivitas karyawan, maka variabel bisa jam kerja, bisa dari pengalaman dia, kemudian dari expertise-nya dia, dan lain sebagainya. Itu adalah masalah-masalah di deskriptif. Sedangkan masalah komparatif biasanya ini membandingkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Umpamanya bagaimana perbedaan produktivitas antara pegawai BUMN dan swasta. Itu adalah komparatif, kita coba membandingkan. Boleh nggak membandingkan sebuah teori? Silakan, maunya kita pakainya AHP dan SAW, itu boleh. Atau kita menggunakan asosiasi atau clustering. Di dalam data mining kita coba bandingkan dengan data yang sama, hasilnya bagaimana, itu pun boleh terjadi. Jadi maksudnya komparatif itu kita membandingkan. Yang kedua adalah bisa terjadi permasalahan itu karena asosiasi. Asosiasi adalah keterhubungan antar berbagai masalah. Umpamanya untuk laporan omset, terjadi perbedaan antara laporan omset yang di dalam bagian sales dan bagian keuangan. Nah, itu asosiasi, pada itu ada keterkaitannya. Kemudian ini adalah ini mana tadi? Ini simetris. Nah, ini ada asosiasi. Yang hubungan asimetrisnya juga kita lihat persamaan dalamnya. Ya, kita lihat ini kemudian klausal adalah sebab akibat. Ada lagi hubungan interaktif. Kalau kita lihat dalam sebuah masalah, kita lihat dari hubungan interaktif di dalamnya. Ya, hubungan saling mempengaruhi. Itu contohnya hubungan antara motivasi dan prestasi. Oke, demikian penjelasan dari saya bagaimana kita menentukan sebuah masalah. Silakan Anda pelajari lagi. Kalau bisa googling bagaimana kita menentukan sebuah masalah, dan jangan lupa Anda kerjakan tugasnya. Selalu ada tugas. Tugas itu akan menyambung. Oke, demikian penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada yang kurang jelas silakan diskusikan di WhatsApp group. Ya. Kemudian tetap semangat untuk belajar dan jaga kesehatan.